Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-36. Di part sebelumnya, Hwangsang datang dan berhasil membantu Camp Greenset mengatasi serangan gelombang zombie pertama. Dan di part kali ini, Hwangsang akan melawan zombie mutannya Huli. Lalu kita juga diperlihatkan kedekatan Xiaoyu dengan Hwangsang. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Huli penasaran dengan yang namanya kultivasi ganda. Soalnya saat masih di basic period hingga promosi ke ranah puncak kardiak period, dirinya tidak pernah mendengar istilah kultivasi ganda. Apa itu kultivasi ganda? Kenapa Xiaoyu begitu terobsesi dengan kultivasi ganda sama Hwangsang? Batin Huli. Meskipun dia tidak paham, dia yakin kalau kultivasi ganda itu bukanlah hal yang baik baginya. Apapun yang terjadi, akan kubunuh si bangsat Hwangsang itu, ujar Huli yang sangat murka sama Hwangsang. Lalu dia membuka sebuah kapsul dan mengajak Xiaoyu untuk membunuh Hwangsang. "Hwangsang, kultivasi ganda!" teriak Xiaoyu yang langsung kegirangan. "Duh Gusti!" ujar Huli. Kemudian panel berpindah ke utara distrik Greenset. Rencana Hwangsang berjalan dengan lancar. Zombie biasa sudah terkurung di dalam kawah besar. Sedangkan zombie awakener sudah Hwangsang bekukan dengan skill S yang dia dapatkan dari si bocil ML. "Terima kasih Hwangsang," ucap Misu. "Kau benar-benar melakukannya dengan baik," puji Komandan Suyi. "Dasar iblis cabul," umpat Comeng. Kemudian mereka memberi nomor pada setiap lubang dan menginputnya ke dalam komputer supaya memudahkan mereka apabila nanti mereka sudah menemukan cara untuk memulihkan para zombie ini. Terus untuk zombie-zombie yang membeku ini, mereka akan menaruhnya di pabrik es untuk didinginkan supaya tidak mencair. Lalu Komandan Suyi bertanya apa yang membuat Hwangsang kembali ke distrik Greenset. Tujuan Hwangsang datang kemari adalah untuk membawa beberapa orang untuk ikut dengannya. Hwangsang menjelaskan kalau dirinya memiliki sebuah kota yang sangat jauh dari sini. Dirinya butuh orang untuk pembangunan kota. "Nani? Kota? Jangan bilang kalau dia jadi wali kota," batin mereka berempat. Jujur Li, Hwangsang lebih mementingkan permasalahan yang ada di kotanya. Tapi dia cukup tertarik dengan permasalahan yang sedang terjadi di sini. "Jangan salah paham, aku bukannya senang, tapi mengkhawatirkan kalian," ucap Hwangsang. Setelah itu Komandan Suyi menyuruh Misu untuk memeriksa wilayah utara dan melaporkan hal itu secepatnya. Sekarang mereka akan mundur kembali ke dalam kota untuk beristirahat dan bersiap-siap menghadapi gelombang zombie berikutnya. Hwangsang ikut kembali karena distrik Greenset adalah rumahnya. Komandan Suyi nggak nyangka kalau perkembangan Hwangsang bisa secepat ini. Padahal beberapa bulan yang lalu, Komandan Suyi kayak baru menerima laporan bahwa Hwangsang baru saja menghajar Comeng. Tapi sekarang Hwangsang sudah menjadi pahlawan bagi jutaan orang di area domba. Dulu mereka teman sekelas, tapi saat ini jarak mereka semakin jauh sama Hwangsang. "Jangan khawatirkan jarak itu akan lebih dan lebih besar lagi di masa depan nanti," ucap Hwangsang dengan wajah polosnya. "Mak jelep." Mereka berlima berasa nggak guna di hadapan Hwangsang. Lalu Hwangsang dan teman-temannya kembali ke kota naik mobil. Comeng menawari Bang Kobo untuk gantian nyetir, tapi Bang Kobo bilang nggak usah. Comeng merasa tidak senang ketika melihat Hwangsang kembali. Ini dikarenakan sifat iri yang melihat pria lain lebih kuat darinya.
Tapi hal itu tidak mengubah fakta kalau Huangsang adalah paman barunya. "Hei Huangsang," sapa Comeng. "Iya, ada apa?" ucap Huangsang yang di sampingnya udah ada Misu dan Yukyong yang sedang tertidur. Enggak jadi," ujar Comeng dengan penuh kemarahan. Malam hari pun tiba. Misu langsung menelpon Komandan Suyi karena ada 10.000 zombie yang bergerak dari kota Tiankuang. Diperkirakan kalau zombie ini akan tiba di distrik Greenset dalam waktu 2 hari. Lalu Komandan Suyi menyuruh Misu untuk datang ke kantornya. Dan setibanya di kantor, Komandan Suyi menyuruh Misu untuk memperlihatkan alat deteksinya. "Komandan, maskermu belum kau lepas. Potongan timun di wajahmu juga," ujar mereka berdua. Kemudian panel berpindah ke langit kota. Di sana ada sebuah burung yang terlihat mencurigakan. Pagi harinya, kehidupan di kota ini masih terlihat normal-normal aja. Lalu burung yang tadi langsung mematok salah satu pria di keramaian. "Apa yang terjadi padamu, Zal?" tanya Yuli. Rizal mengabaikan Yuli dan berjalan menjauh. Ternyata Rizal dirasuki sama Huli. Dirinya berencana menelpon Huangsang untuk membuat Huangsang merasa putus asa karena Soyu sudah ia ubah jadi zombie. "Halo, apakah benar ini Huangsang?" ucap Rizal yang dirasuki sama Huli. "Betul, ada apa ya?" balas Huangsang. "Ingin tahu siapa aku?" tanya Rizal. "Tidak," balas Huangsang. "Apa kau ingin tahu keberadaan Hu Shouyu?" tanya Rizal. "Enggak tuh," balas Huangsang. "Kau pasti salah sambung. Ini beneran Huangsang kan?" "Betul." "Terus kenapa kau tidak kenal Hu Shouyu?" tanya Rizal. "Aku tidak akan memberimu uang. Kusarankan untuk mencari pekerjaan yang halal," ucap Huangsang yang langsung menutup telepon. Dan tut. "Maaf, nomor Anda sudah diblokir karena dilaporkan sebagai scam. Untuk membuka blokir, silakan pergi ke Grapari terdekat," ucap mbak-mbak operator. "Bocah bangsat, akan kubunuh kau," umpat Huli yang membuat Rizal langsung berdarah-darah. "Bangun Zal, kau kenapa? Jangan tinggalkan aku," teriak Yuli. Saat Yuli panik, Huli berpindah ke tubuh Fikri. Dia cukup kesal karena kota ini terlihat baik-baik saja. Lalu dirinya berjalan ke arah stasiun. Gelombang zombie kedua yang ada di utara diperkirakan akan sampai di distrik Greenset besok pagi. Sudah pasti Huangsang dan teman-temannya memusatkan pertahanan di bagian utara distrik, sehingga membuat bagian selatan distrik diabaikan. Sedikit kelalaian dalam perang ini akan membawa konsekuensi yang sangat fatal. Jadi Huli harus bertindak dengan hati-hati. Lalu di dalam kereta, Huli melihat target baru, yaitu cewek cantik bernama Cynthia. Kemudian Huli yang merasuki tubuh Fikri mendekatinya. Gak pakai lama, dia langsung menggigit Cynthia di bagian leher. "Orang mesum, panggil polisi!" teriak Cynthia dari dalam kereta. Setelah masuk ke tubuh Cynthia, Huli berjalan keluar dan menghampiri sebuah mobil. "Halo gadis cantik, ada yang bisa kubantu?" tanya Helmi. Dan dawas, Helmi pun dibegal sama Huli yang merasuki tubuh Cynthia. Huli langsung tancap gas menuju distrik Nanki. Saat memasuki distrik Nanki, Huli harus diperiksa terlebih dahulu sama Pak Petugas. Dan karena suhu tubuh normal dan tidak ada tanda-tanda terinfeksi virus, Huli mode Cynthia diizinkan untuk lewat. Akhirnya dia sampai juga di pusat distrik Nanki. Dirinya berencana untuk menyebarkan virus zombie di distrik Nanki. Tapi kalau dirinya cuma menginfeksi warga biasa, akan kurang efektif.
Akan lebih efektif kalau dirinya langsung menginfeksi seorang Awakener yang ada di sana. Dan tak lama kemudian, Taoya pun lewat. Taoya merupakan target yang sempurna untuk Huli. Nggak pakai lama, Huli langsung menggunakan pesona Cynthia untuk mengajak Taoya berduaan di Gang Senggol. Ke Gang Senggol? Gas lah, ujar Taoya dengan tatapan mesum. Mereka berdua pun masuk ke Gang Senggol dan Taoya pun langsung jadi zombie. Tiba-tiba Slamet ikutan nongol. Nggak pakai lama, Huli langsung mengajaknya masuk ke Gang Senggol. Ke Gang Senggol? Ya nggak nolak lah bos, ujar Slamet dengan penuh nafsu birahi. Alhasil Slamet pun senasib sama Taoya. Lalu Pak Wali Kota dan Zheng Yu pun ikut nongol. Nggak pakai lama, dengan cara yang sama Huli mengajak mereka berdua ke Gang Senggol. Kami tidak akan menolak ajakan gadis mulus sepertimu, ujar mereka berdua. Dengan ini, Huli mode Cynthia sudah berhasil menginfeksi 4 orang penting di distrik Nanqi. Setelah itu, panel berpindah ke tempat Bernard berada. Dia melaporkan kondisi distrik Nanqi yang sudah diserang oleh virus zombie ke Komandan Suyi. Komandan Suyi pun langsung berterima kasih sama Bernard karena sudah memberitahukan hal ini padanya. Semua Awakener top tier kecuali Bernard sudah terinfeksi virus zombie. Situasi kali ini lebih berbahaya karena mereka akan menghadapi serangan gelombang zombie dari utara dan selatan. Lalu komandan bertanya pergi kemana Huangsang. Seharusnya dia juga ikut rapat di sini. Mishu menerangkan kalau Huangsang berada di pabrik sedang latihan spiritual. Komandan Suyi langsung menyuruhnya untuk memanggil Huangsang dan mendiskusikan masalah ini bersama-sama. Setelah mendengar bahwa akan ada serangan 2 arah, Huangsang menyarankan untuk menyerahkan bagian utara padanya, sedangkan yang lain disuruh fokus mempertahankan wilayah selatan. Sebaiknya jangan gegabah. Ayo bagi kekuatan tempur yang kita miliki, ucap Komandan Suyi. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendirian, ucap Huangsang dengan penuh percaya diri. Komandan Suyi mengakui kehebatan Huangsang. Namun jumlah musuh di utara itu 2 kali lipat lebih banyak dari kemarin. Selain itu yang menyerang bukanlah zombie biasa, melainkan zombie buatan yang bermutasi. Makhluk ini sudah seperti mesin pembunuh tanpa emosi. Loh, jadi bukan manusia? Hal itu justru mempermudah diriku, ucap Huangsang. Jangan khawatir dan percayalah padaku. Jangan berpikir untuk pergi membantuku. Itu hanya akan menghalangiku, oke? Imbuh Huangsang tanpa dosa. Nani? Menghalangi? Bocah ini nggak bisa jaga mulutnya apa ya? Batin mereka berlima yang langsung cosplay jadi badut. Tak lama kemudian, panel berpindah ke distrik Nanqi. Gelombang zombie di distrik Nanqi mulai berkumpul di pusat distrik. Tunggu pembalasanku, Huangsang. Distrik Greenset akan kubuat menjadi lautan darah, ujar Taoya yang dirasuki sama Huli. Ketika hampir sampai di perbatasan selatan distrik Greenset, Huli mode Taoya dan para zombie bawahannya tiba-tiba berhenti. Siap, tembak, ucap Komandan Suyi. Dan dawar. Gelombang zombie Taoya langsung diledakkan. Taoya pun langsung panik karena para zombie bawahannya banyak yang mokat. Kenapa mereka ada di sini? Bukannya seharusnya mereka semua ada di utara? Batin Huli mode Taoya. Lalu di garis depan, Bang Kobo dan Comeng menghajar zombie yang berusaha masuk ke distrik Greenset. Dan dawar. Para pelatih juga ikut menghajar gelombang zombie ini. Kau berencana mengejutkan kami dari belakang, tapi justru kamilah yang mengejutkanmu kan? Ujar Komandan Suyi dari atas gedung. Huli mode Taoya langsung kesal karena serangan kejutannya berhasil digagalkan oleh tim Greenset.
Lalu Huli tanya, apa kau tidak khawatir sama wilayah utara? Komandan Suyi menjawab kalau tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Soalnya di utara sudah ada orang yang sangat bisa diandalkan. Terus Komandan Suyi tanya, jadi kau dalang dibalik semua kejadian ini? Huli tidak wajib menjawab pertanyaan Komandan Suyi. Yang dia inginkan saat ini adalah membunuh Huangsang. Lalu Huli melepas skill virus community dan pergi meninggalkan tubuh Taoye. Komandan Suyi menduga kalau si pengendali zombie memiliki kemampuan untuk mengendalikan zombinya secara langsung. Yah, semoga kau tidak kena mental saat bertemu dengannya, ucap Komandan Suyi. Singkat cerita, panel berpindah ke wilayah utara distrik Greenset. Huli berpindah ke salah satu tubuh monster mutan zombinya. Huli sudah survei bahwa Awakener top tier di distrik Greenset ada di selatan semua. Itu artinya cuman ada satu orang yang tersisa. Dan benar saja, Huangsang adalah satu-satunya orang yang bertarung di wilayah utara distrik Greenset. Ketemu juga kau Huangsang, batin Huli. Tapi Huli penasaran kenapa Huangsang cuman sendirian. Kaukah yang namanya Huangsang? Tanya Huli untuk memastikan. Betul, kau dalang dibalik semua ini kan? Tanya Huangsang. Kalau aku dalangnya, emang kenapa? Ujar Huli. Apa kalian semua itu bersaudara? Soalnya mirip semua, ujar Huangsang. Ibu kalian benar-benar hebat, soalnya bisa melahirkan anak kembar sebanyak ini, ucap Huangsang dengan polos dan tanpa dosa. Berani sekali kau menghina ibuku, akan ku cabik-cabik kau, umpat Huli. Loh, aku tidak menghina ibumu, aku justru memujinya loh, ucap Huangsang. Memuji dengkulmu, ibuku tidak melahirkan mereka semua, bentak Huli mode mutan. Kalian semua bersaudara, tapi ibumu tidak melahirkanmu. Aku tidak menyangka kalau kalian semua ini anak pungut, ucap Huangsang. Anak pungut dasmu, mereka semua adalah zombie mutan yang kuciptakan, bukan lahir dari ibuku, paham? Ujar Huli yang udah emosi. Kau tidak tahu apapun tentang teknologi biological cutting edge transformation. Singkatnya, mereka semua ini adalah tiruanku, terang Huli dengan penuh amarah. Halah, kalau cuma tiruan, aku juga punya banyak, balas Huangsang. Dan prit, barisan bunsin Huangsang pun keluar dari dalam gedung. Huli mode mutan terheran-heran melihat bunsin Huangsang yang segitu banyaknya. Gimana? Aku juga punya banyak kan? Ucap Huangsang dengan penuh percaya diri. Nani, apa-apaan itu jir? Teriak Huli yang udah kena mental untuk yang kesekian kalinya. Waktu Awaken, Huli berpikir apa yang bisa dia lakukan dengan kemampuannya ini. Jika dia tetap low profile dan belajar dengan keras, maka tidak akan ada lagi sesuatu yang harus ia pelajari. Masa depan berada di genggamannya. Sejak menguasai banyak skill, Huangsang berpikir apa yang bisa ia lakukan dengan kemampuan ini. Jika dia tetap low profile dan belajar dengan keras, maka tidak akan ada lagi sesuatu yang bisa ia pelajari. Masa depan berada dalam genggamannya. Kemampuan Huli adalah mengendalikan virus, menggunakan virus untuk menulis ulang DNA induk. Jadi kemampuan itu bisa memisahkan, mengubah, dan bergerak sesuai keinginannya. Beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan, bahkan pada organ buatan, mampu ia sembuhkan. Secara bertahap, Huli mulai menyentuh area yang belum dijamah umat manusia. Tapi itu tidak cukup. Kemampuan bunsin Huangsang memang tidak mencolok, tapi tetap saja bisa menggunakan ilmu seni bela diri. Dalam kondisi biasa, bunsin miliknya tidak bisa bertambah kuat. Tapi jika Huangsang mengurangi kemiripannya,
maka kemampuan Bunshin Hwangsang bisa ditingkatkan. Lalu dengan bantuan skill Different King Heaven Spirit, kekuatan Bunshin juga bisa ditingkatkan. Tapi itu tidak cukup untuk mencapai tujuannya. Setelah Huli mengumpulkan budidaya tanaman dan hewan, akhirnya dia bisa membuat pasukannya sendiri, yaitu pasukan zombie mutan yang bisa menelan dan mencerna apa saja. Sedangkan Hwangsang langsung tidak sadarkan diri selama 4 jam setelah menggunakan Ignite Soul dikombo dengan Different King Heaven Spirit. Setelah melakukan jurus Kage Bunshin sekali, Hwangsang bisa melanjutkannya lagi setelah terbangun. Jadi selama setengah hari ini, dirinya sudah membuat Bunshin sebanyak 19.683 buah. Hwangsang menyebutnya pasukan tampan dan pemberani. Itu bukan pasukan tampan dan pemberani, tapi pasukan keterbelakangan mental, ejek Huli. Kemampuan Huli yang satu lagi adalah mampu bergerak sesuka hati di antara para inang. Jadi secara nggak langsung dia bisa mengendalikan inang inti untuk mengeluarkan skill yang lebih kuat. Kekuatannya sudah sangat sempurna bagi seorang pengendali zombie. Dalam pertempuran normal, musuh tidak akan bisa mengenali inang intinya. Susah dengkulmu, bukannya sudah jelas, kok satu-satunya yang berdiri tuh, ucap Hwangsang. Lalu Hwangsang menerangkan kalau tiruannya tidak seribet punya Huli. Soalnya dari sananya Bunshin Hwangsang sudah mirip dengannya. Mirip dari mana, Dul? Aku bisa melihat tubuh aslimu dengan jelas. Kau pikir aku buta? Ujar Huli. Sialan, aku tidak mau lagi ngomong sama dia. Ngomong dengannya membahayakan kesehatan mentalku, batin Huli. Terus Huli mengancam Hwangsang untuk jangan menyamakan tubuh tiruan mahakaryanya dengan Bunshin jelek punya Hwangsang. Kekuatan tubuh mutan ini sudah ditingkatkan berkali-kali lipat dan dilengkapi dengan berbagai jenis senjata. Nama mutanku ini adalah Eternal Dream Demon, tegas Huli. Para zombie mutan mulai menyerang Hwangsang. Hwangsang juga menerangkan bahwa Bunshinnya ini memang banyak kekurangannya. Bunshin Hwangsang cuma punya satu kemampuan. Serang! Ucap Hwangsang sambil menyuruh satu Bunshin untuk menyerang. Makting dan dawar. Great Flame Slave Explosion diaktifkan. Jurus ledakan ini terinspirasi dari skill bunuh dirinya Jinchen. Skill jenis apa itu? Jurus meledakkan diri kah? Jangan main-main terus bocah, bentak Huli. Dari tadi aku sudah serius, kaulah yang meremehkan musuh. Nama pasukanku bukanlah pasukan keterbelakangan mental. Aku menyebutnya pasukan tampan dan pemberani, tegas Hwangsang. Nani, ujar Huli. Pasukan tampan dan pemberani, serang! Tunjukkan apa itu mimpi buruk padanya, teriak Hwangsang. Pasukan tampan dan pemberani Hwangsang langsung melompat dengan gagah berani ke arah zombie-zombie mutan ini. Dan dawar! Ledakan beruntun pun terjadi. Duh Gusti, apa-apaan ini? Apa dia belajar skill ini dari Gotenks? Ujar Huli dalam hati. Kemudian panel berpindah ke tempat Komandan Suyi yang ada di selatan. Komandan menyuruh Miso untuk memeriksa keadaan di utara. Dengan drone miliknya, Miso melaporkan kalau pertempuran sudah dimulai dan situasinya berat sebelah. Berat sebelah katamu? Apa kita harus ke sana? Tanya Komandan Suyi. Miso menerangkan kalau Hwangsanglah yang diuntungkan. Pasukan zombie mutan di sana diledakkan semua. Supaya nggak bingung, Miso menjelaskan kalau Hwangsang membuat kelompok dungu penghancur diri untuk mengalahkan gelombang zombie mutan tersebut. Mendengar penjelasan Miso, Komandan Suyi makin nggak paham. Dan dawar! Di utara, pasukan tampan dan pemberani Hwangsang masih meledakkan para zombie mutannya Huli. Sebelumnya, Huli sudah melakukan riset kalau kemampuan zombie mutan ini mampu menghancurkan satu distrik hanya dengan satu zombie saja. Menurut perhitungan awalnya,
Dia yakin kalau tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan pasukan zombie mutannya ini. Tapi tiba-tiba keberadaan Bunsin jelek dan menjijikkan ini mengubah segalanya. Dan dawar, Bunsin jelek Huangsang ini mampu menghancurkan mahakaryanya dengan sangat mudah. Zombie mutannya mulai berkurang drastis. Akan buruk kalau pertarungan ini berlangsung lebih lama lagi. Padahal Bunsin Huangsang sudah meledak banyak, tapi seolah-olah Bunsin tampan dan pemberani nggak ada habisnya. Dan dawar, ledakan kali ini mampu dihindari oleh zombie mutannya Huli. Selama dia bisa mengendalikan zombie mutannya untuk menghindar, maka ledakan dari si tampan dan pemberani Huangsang tidak akan berguna. Di sisi Huangsang, dia bersembunyi di belakang Bunsinnya sehingga membuat Huli sangat kesal. Jangan biarkan dia membuat Bunsin lagi. Selama kita bisa menghindar, si tampan dan pemberani itu tidak ada apa-apanya, teriak Huli. Para zombie mutan pun bergerak ke arah Huangsang dengan cepat sembari menghindari ledakan. Tubuh mutan ini sudah diperkuat berkali-kali lipat. Sendi dan otot-ototnya 2 kali lebih sensitif dibanding manusia normal. Terus penglihatannya juga ditingkatkan 4 kali lipat dari penglihatan manusia normal, terang Huli. Di medan perang jangan banyak bacot, ucap Huangsang dari balik Bunsin. Individu yang lebih kuat selalu punya pilihan lebih banyak dalam sebuah pertempuran, ujar Huli. Jangan khawatir, aku masih punya banyak Bunsin, terang Huangsang. Bunsin Huangsang pun langsung berlipat ganda. Hal ini bisa terjadi karena masing-masing Bunsin Huangsang gandakan dengan skill Different King Replication. Nani, kok malah tambah banyak anjir, teriak Huli. Huangsang mengingatkan meskipun rupa mereka sama, tapi sejatinya mereka ini berbeda. Huangsang menyebutnya si tampan dan bersinar. Maktuk dan ding, muataku, teriak para zombie mutan. Jika kalian buta, tidak akan bisa menghindar lagi. Pasukan tampan dan pemberani, serang, teriak Huangsang. Dan dawar, para zombie mutan ini pun langsung meledak. Sialan, setelah tampan dan pemberani, sekarang muncul lagi tampan dan bersinar. Benar-benar sangat menjengkelkan, batin Huli yang mulai panik. Kemudian Huli mengakui kalau dirinya sudah menganggap remeh Huangsang. Dia nggak nyangka kalau pasukan zombie mutannya ini benar-benar tidak berkutik di hadapan Huangsang. Kemudian Huangsang mulai menjelaskan teori-teori Einstein dengan gamblang dan ngawur. Huli pun bingung sama penjelasan Huangsang. Intinya Huangsang menyebut kalau dia menggunakan sebuah metode yang bernama mekanika kuantum. Meskipun rupa mereka sama, lawan tidak akan tahu dan tidak akan bisa membedakan mana yang tampan dan pemberani sama mana yang tampan dan bersinar. Kemampuan ini disebut mekanika kuantum split. Teorimu itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan mekanika kuantum, goblok, ujar Huli dengan penuh amarah. Kemudian panel menjelaskan apa itu virus. Virus biologis adalah individu kecil yang mengandung satu jenis DNA atau RNA yang merupakan parasit dalam sel hidup dan berkembang biak dengan replikasi. Setelah awaken, Huli mampu mengendalikan virus dan berada di puncak dunia. Seumur hidupnya, dia sudah sering melihat banyak awakener. Namun kemampuan yang dimiliki sama Huli ini berbeda. Dirinya bisa menjadi malaikat yang bisa menyelamatkan dunia atau iblis yang membawa kehancuran bagi umat manusia. Dengan segala kemampuannya yang sempurna itu, menghadapi Huangsang benar-benar membuatnya hampir gila. Apa mungkin bocah ini adalah iblis dari dunia bawah? Batin Huli. Karena sudah tidak ada harapan lagi, Huli mengeluarkan kartu andalannya. Dia pun mengeluarkan zombie Shouyu untuk menghadapi Huangsang. Dengan skillnya, dia berpindah ke tubuh adiknya ini. Sekarang Huangsang harus menghadapi Huli yang bertarung menggunakan tubuh Shouyu. Kenapa? Tidak berani meledakkanku?
tanya Huli. Karena Huangsang diam aja, Huli maju menyerang Huangsang. Skill Phantom Heart Kill dan Cut Valor to the Sky ia keluarkan semua. Melihat skill Xiaoyu jadi lebih berbahaya, Huangsang menyuruh si tampan dan pemberani untuk mundur. Kenapa si tampan dan pemberani jadi penakut? Ayo serang aku, ujar Huli yang kegirangan menggunakan tubuh Xiaoyu. Serangan bertubi-tubi pun dilancarkan. Karena nggak mau melukai Xiaoyu, Huangsang menghindar dengan skill Sonic Flash. Jangan harap kau bisa lolos dariku kali ini, ujar Huli. Rasakan kekuatan mahakaryaku yang lain. Namanya adalah mod zombie, teriak Huli. Maktuk dan ding. Huli mode Xiaoyu yang buta langsung Huangsang semburkan air. Lalu Huangsang membekukannya dengan skill Ice Prison dan dawas. Teknik seperti itu tidak mempan untuk mod zombie yang notabene lebih kuat dari zombie mutan. Huli mengingatkan kalau ini bukanlah tubuhnya, melainkan tubuh Xiaoyu. Saat dirimu mengendalikan tubuh lain, apa kesadarannya tetap berada di sana? Tanya Huangsang. Huli mengiyakannya. Dia bahkan bisa merasakan kalau Hu Xiaoyu sedang menangis karena tubuhnya digunakan untuk melawan Huangsang. Aku bisa tahu perasaan adikku, bukannya ini hebat, ucap Huli. Huangsang menatap serius ke arah Huli. Sedangkan di sisi Huli, dia sedang mencekik adiknya sendiri karena sangat menjengkelkan. Di dalam, Xiaoyu terus memberontak sehingga membuat Huli semakin kesal padanya. Huangsang yakin kalau Xiaoyu sedang tersiksa di dalam sana. Dirinya langsung membuka lengan bajunya dan menyuruh Xiaoyu untuk menggigitnya. Huli yang kesal karena diremehkan langsung melompat ke arah Huangsang. Gak pakai lama, dirinya langsung menggigit lengan Huangsang. Huli merasa aneh. Virus yang dia infeksi tidak bisa berpindah. Virus tersebut berhenti di lengan Huangsang. Hal ini bisa terjadi karena Huangsang menggunakan skill Different King Royal Spirit. Dan tidak hanya itu, pandangan Huli mulai kabur. Kesadaran Xiaoyu berangsur-angsur mulai kembali. Gadis tulang, ini beneran dirimu? Tanya Huangsang. Xiaoyu mengiyakannya. Dirinya sudah sepenuhnya menjadi zombie. Jadi Xiaoyu meminta Huangsang untuk membunuhnya. Apa yang kau katakan? Saat aku berada dalam kesulitan, kau selalu ada. Saat dirimu mengalami kesulitan, aku tidak akan meninggalkanmu, ucap Huangsang. Xiaoyu sudah berkaca-kaca dan meneteskan air mata. Jangan cepat menyerah, percayalah padaku, kau akan baik-baik saja. Dan apapun yang terjadi, kau adalah partnerku yang paling berharga, ucap Huangsang. Xiaoyu pun mengiyakan Huangsang sambil menangis. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.